Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Tanjung, pelaksana pemeriksa di kantor Bea Cukai Melabuh. Pada kali ini saya akan sharing session mengenai tanya jawab seputar pesantren. Pada umumnya banyak orang menanyakan apa itu pesantren. Pondok pesantren itu terbagi dari dua kata. Yang pertama pondok dan pesantren. Pondok itu berasal dari bahasa Arab, yang bahasa Arabnya punduk, yang berartikan adalah tempat tinggal, asrama atau hotel. Yang selanjutnya itu adalah pesantren. Pesantren itu asal katanya ialah santri, yang berawalan P dan an. Pertanyaan kedua yaitu kenapa harus masuk pesantren? Ada beberapa alasan yang menyatakan kenapa anak-anak zaman sekarang harus masuk ke dalam pesantren. Yang pertama adalah orang tua merasa aman akan kelakuan anaknya atau sikap anaknya. Karena di dalam pesantren, anak-anaknya itu dibimbing dan diawasi oleh ustadz ataupun ustazahnya atau juga oleh pendamping di asrama. Sehingga kelakuan atau perilaku anaknya setiap hari bisa dipantau. Alasan yang kedua, merasakan kehangatannya kebersamaan di dalam asrama. Yang mana di dalam asrama itu sudah dikumpulkan beberapa anak atau banyak orang tua yang sudah mengantarkan anaknya dalam pesantren. Sehingga di dalam pesantren itu tumbuh rasa cinta sesama teman atau keakraban. Kita bisa hidup bersama dan berdampingan saling mengingatkan bagaimana yang benar dan bagaimana yang buruk. Alasan yang ketiga adalah rutinitas ibadah di pondok pesantren terjaga. Yang mana di dalam pesantren itu dalam kehidupan kita diawasi dan dibimbing. Semua dari kehidupan, dari berangkat sekolah, dari tata cara ibadah, olahraga semua dibimbing oleh ustadz ataupun pembimbing. Sehingga sholat kita bisa terjaga 5 waktu tanpa ada yang tinggal. Kalau ada yang tinggal itu saling mengingatkan, kadang diingatkan oleh ustadznya atau juga diingatkan oleh ustazahnya. Sehingga sholat kita terjaga dan kewajiban kita kepada Allah bisa terpenuhi. Pertanyaan yang ketiga adalah keuntungan belajar di pesantren itu apa sih? Jadi keuntungan pesantren itu ada beberapa alasan juga. Yang pertama tentunya belajar agama lebih mendalam. Di pesantren itu pada umumnya 70% itu belajar agama dan 30%-nya lagi belajar umum. Sehingga yang 70% itu kita belajar agama dan pengetahuan agama kita lebih mendalam. Setiap amalan yang kita tahu, yang kita kerjakan, bisa kita tahu alasannya, mengapa kita mengerjakannya dan bagaimana sebab musababnya. Alasan yang kedua adalah belajar pengetahuan umum. Banyak orang menganggap kalau pesantren itu hanya belajar agama saja. Tidak ada pelajaran umum seperti fisika, kimia, matematika. Seperti pengalaman saya, waktu di pesantren, pelajaran-pelajaran umum itu sangat ditekankan juga untuk kita bisa mendapatkannya. Banyak teman-teman saya dulu waktu di pesantren yang ikut perlombaan, contohnya perlombaan biologi, fisika, kimia, yang sampai tingkat provinsi, bahkan ada yang sampai tingkat nasional. Itu menyatakan bahwa pesantren itu tidak monoton hanya belajar agama saja. Alasan yang ketiga adalah banyaknya kegiatan di pesantren sehingga kita tidak jenuh hidup di asrama. Walaupun di asrama itu lingkungannya tidak terlalu luas, tapi banyak kegiatan yang membuat kita tidak jenuh. Contohnya pada saat siang hari habis pulang sekolah, kita ada kegiatan mengaji bersama. Pada habis asar kita ada kegiatan olahraga, mulai dari olahraga voli, pingpong, bahkan lapangan sepak bolanya aja disediakan oleh pihak pesantren, sehingga kita tidak jenuh. Pada saat malam, kita dibimbing untuk belajar mulai dari jam 8 habis sholat isya hingga jam 10 malam. Sehingga waktu kita di pesantren, kita terjaga mulai dari ibadah, olahraga, dan juga jam belajar kita. Pertanyaan yang keempat adalah, apa sih kerugiannya kalau sekolah di pesantren? Yang pertama, kita jauh dari keluarga, karena kita harus hidup tinggal di asrama dan harus bisa hidup mandiri. Yang kedua itu, di pesantren itu kita merasakan suka duka bagaimana jauh dari orang tua. Alasan yang ketiga itu, kita ketinggalan zaman, karena di asrama kita tidak dikasih menggunakan gadget ataupun handphone. Sehingga kita tidak tahu dunia luar, yang kita tahu adalah belajar agama, mengikuti kegiatan, dan ekstrakurikuler yang disediakan oleh pihak pesantren. Demikianlah sharing session pada kali ini. Tentunya sekolah dimanapun pasti ada keuntungan dan kerugian. Sama sepertinya sekolah di pondok pesantren. Contohnya keuntungannya tadi, hidup bersama, banyak kegiatan, amal ibadah bisa terjaga, sholat 5 waktu. Dan kekurangannya itu adalah
kita harus jauh dari keluarga, harus bisa hidup mandiri, dan kita ketinggalan informasi tentang dunia luar. Memilih sekolah untuk di pesantren itu memang pilihan. Kalau kita nyaman, atau kalau kita pengen belajar tentang agama lebih mendalam, maka sekolahlah sekolah di pesantren. Kalau kita hanya ingin sebatas mengetahui agama itu secara sekilas, maka kita bisa sekolah di sekolah-sekolah umum seperti biasanya. Karena hidup itu adalah pilihan. Demikianlah presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.